Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka untuk kembali melanjutkan komitmen kita bersama di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai modal terbaik dalam diri kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita dan di dalam meningkatkan kualitas pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah mencapai keseimbangan hidup seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam hadis yang masyhur kisah tentang sahabat Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Darda, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipersaudarakan. Jadi Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau, bahwa suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda, yang mana Abu Darda ini merupakan saudara seiman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jemaah sekalian untuk memperkuat barisan kaum muslimin ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan para sahabat, ya, si fulan dengan fulan dan sebagainya. Dan kebiasaan mereka itu adalah saling mengunjungi untuk memperhatikan kondisi saudaranya. Walaupun kita tahu mereka itu punya latar belakang yang berbeda. Salman adalah orang Persia, ya, adapun Abu Darda adalah orang Arab. Salman mendatangi saudaranya tersebut ke rumahnya. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an melihat Ummu Darda, yaitu istri Abu Darda, dalam keadaan mengenakan pakaian yang kusut. Pakaiannya kusut. Pakaiannya tidak rapi, pakaiannya aut-autan. Maka Salman berkata kepada istri saudaranya ini, dalam keadaan pada saat itu Abu Darda sedang keluar rumah, "Ma sya'nuki?" Kenapa denganmu? Ada apa denganmu? Jadi ini Salman peduli dengan istri saudaranya. Maka kemudian istrinya mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda itu tidak punya lagi hajat terhadap dunia. Ya. Dia tidak lagi memperhatikan tentang kondisi rumahnya, kondisi istrinya. Zuhud lah kalau istilahnya, zuhud dalam makna yang tidak tepat. Jadi ala kadarnya. Jadi tidak sempat untuk kemudian memperhatikan hal-hal yang sesungguhnya naluri perempuan itu ingin hal tersebut menjadi perhatian lebih pada diri seorang suami. Maka kemudian setelah itu Abu Darda datang, dan seperti biasa dia akan membuatkan makanan untuk saudaranya Salman. Saat itu Abu Darda didatangi oleh Salman, dan Salman di saat itu hendak bermalam di tempat saudaranya tersebut.
Setelah selesai mempersiapkan makanan, maka berkatalah Abu Darda kepada Salman Al-Farisi, makanlah, ya. Saya saat ini sedang puasa, kata Abu Darda. Makanlah. Jadi saya tidak ikut makan, kamu aja yang makan, gitulah bahasanya. Maka Salman menjawab, saya tidak akan makan sampai engkau juga ikut makan. Jadi sudah sesuai lah seperti yang disampaikan oleh istrinya tadi, bahwa Abu Darda sekarang itu sudah tidak memperhatikan dunia, ibadah terus. Maka Salman mengatakan, saya tidak akan makan sampai engkau juga ikut makan bersamaku. Maka akhirnya Abu Darda pun makan, membatalkan puasanya. Jadi itu menunjukkan bahwa Abu Darda sedang berpuasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya, dia pun makan. Malam harinya, di tengah malam Abu Darda bangun untuk mengerjakan salat lail. Maka saat akan bangun, Salman tahan, tidur lagi. Ya, tidur lagi. Maka setelah itu tidur kembali Abu Darda hingga menjelang waktu subuh. Salman pun berkata kepada saudaranya, bangunlah dan tunaikanlah sholat. Maka mereka pun berdua melaksanakan sholat tahajud bersama-sama. Setelah itu kemudian Salman memberikan nasihat kepada saudaranya. Dia katakan, fasala faqala lahu Salman, inna li rabbika 'alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak atasmu. Bahwa dirimu itu, di dalam dirimu ada hak Rabbmu, ada hak Tuhanmu di dalam dirimu yang harus kita berikan jemaah sekalian. Wa li nafsika 'alaika haq. Demikian pula dirimu itu punya hak atas dirimu sendiri. Ya, badanmu, jiwamu itu punya hak yang harus kita tunaikan. Wa li ahlika 'alaika haqqa. Demikian pula keluargamu, anakmu, istrimu punya hak atasmu. Jadi mesti kita berikan hak mereka. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka hendaklah engkau penuhi masing-masing hak tersebut. Kemudian dapat nasihat ini, maka dia sampaikan, Abu Darda cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin memastikan benar enggak itu statementnya, nasihatnya Salman kepada dirinya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dirinya, shadaqa Salman, maka Salman itu sudah berkata benar. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting dari hadis tersebut jamaah sekalian, bahwa ternyata di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita punya modal waktu 24 jam jemaah sekalian. Dan syariat itu datang kepada kita untuk mengatur 24 jam tersebut menjadi waktu yang sangat produktif untuk kita. Tentunya produktivitas seorang muslim itu tidak diukur hanya seberapa besar cuan yang bisa didapatkan dari pekerjaannya, ya. Tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk dirinya, ya, untuk agamanya, untuk dunianya. Seberapa besar kebaikan-kebaikan yang bisa dihasilkan, pahala-pahala yang dikumpulkan. Itu nilai produktivitas sesungguhnya yang harus dipikirkan oleh setiap muslim ketika dia melewati hari demi hari. Dan yang harus kita ketahui jamaah sekalian, bahwa di dalam diri kita ini ada hak Rabb kita. Ada hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita penuhi. Maka di situ ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita lakukan. Demikian pula pada diri kita ini, badan kita, tubuh kita, mental kita, ada hak yang harus kita penuhi. Karena itu merupakan modal awal bagi kita untuk bisa memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak keluarga atau hak orang lain. Demikian pula di dalam diri kita ini ada hak keluarga, ya, ada hak anak, ada hak istri, ya, ada hak orang lain yang kita melakukan perjanjian muamalah dengan mereka. Maka seorang muslim akan seimbang hidupnya dan dia bisa mencapai keseimbangan tersebut apabila konsentrasi kehidupannya
terfokus kepada apa yang mesti dia lakukan daripada hak-hak tersebut. Ya, bagaimana dia bisa memastikan bahwa hak Allah terpenuhi atas dirinya? Bagaimana dia memastikan bahwa hak dirinya juga terpenuhi? Bagaimana dia kemudian memastikan hak orang lain, hak keluarganya, hak anak istrinya itu terpenuhi setiap hari? Maka rangkaian kehidupan ini jemaah sekalian, kesibukan-kesibukan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita itu pada dasarnya adalah untuk mencapai keseimbangan kehidupan. Kenapa solat itu 5 kali sehari semalam? Karena itulah idealnya seorang manusia itu bisa mencapai keseimbangan hidupnya. Sesehat-sehatnya gaya hidup, ya gaya hidup seorang muslim. Ya, sebaik-baiknya gaya hidup, pola hidup adalah pola hidup yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya, karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan praktek bagaimana hidup yang ideal, hidup yang sehat, hidup yang seimbang, itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai profil teladan terbaik yang Allah ciptakan untuk mengajarkan kepada kita semua. Beginilah Islam di dalam mengatur kehidupan seorang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah beliau, dengan gaya hidup beliau, itulah seideal-idealnya gaya hidup seorang manusia. Maka barakallahu fikum dengan mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang berusaha untuk mencapai yang namanya keseimbangan di dalam hidup ini. Ya, kita bisa mendapatkan banyak maslahat, banyak manfaat daripada apa yang telah kita lakukan dari upaya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai salah satu contoh bagaimana Allah memperhatikan hak-hak seorang manusia, seorang muslim terhadap dirinya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-lail, yaitu dijadikan malam itu sebagai tempat waktu istirahat. Wan nahari wa batiga'ukum min fadlih, dan dijadikan waktu siang sebagai waktu bagi kita untuk mencari sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian waktu yang sangat ideal jemaah sekalian. Bahwa terkadang seseorang itu tidak memperhatikan hal-hal yang mendetail seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pola hidup yang terbaik bagi seseorang dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan manamukum bil-lail, menunjukkan malam itu waktunya untuk istirahat, ya, dan siang untuk mencari sebagian daripada karunia Allah. Itu siklus terbaik untuk kesehatan. Itu siklus terbaik untuk hak-hak diri kita. Kecuali mungkin kalau shift malam, ya kalau kerjaan ada shift malam namanya, ya itu tinggal diatur aja. Yang penting tubuh tetap bisa mendapatkan hak waktu istirahat. Ya, karena kalau di dalam pekerjaan kan ada namanya shift malam. Tapi pada dasarnya tubuh itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, malam waktunya istirahat, siang waktunya dia untuk bekerja, bergerak, mencari sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang pertama adalah bagaimana kita memberikan hak diri kita, jemaah sekalian. Bagaimana kita bisa memberikan hak diri kita, bahwa tubuh kita, badan kita ini modal awal. Modal awal di dalam membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim mesti memperhatikan bagaimana kondisi dirinya, kondisi jiwanya. Kita memiliki diri ini dari sisi batinnya maupun dari sisi lahirnya. Ada jiwanya, ada badannya, ada tubuhnya, ada fisiknya yang terlihat maupun tidak terlihat. Maka sebagaimana disebutkan dalam nasihat Salman tadi, wali nafsika alaika hak, bahwa dirimu itu punya hak.
bahwa diri kita itu punya hak. Kita mesti memperhatikan di dalam diri kita bahwa kita mesti menjaga kesehatan jiwa, kesehatan mental kita terlebih dahulu. Bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan jiwa, ya? Bagaimana untuk menjaga kesehatan mental seorang muslim? Maka Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Bahwa hak yang mesti kita penuhi dalam diri ini adalah bagaimana menenangkan jiwa, bagaimana membersihkan hati. Ya, itu adalah tugas kita setiap hari jemaah sekalian. Hak yang paling baik untuk kita berikan kepada diri ini adalah bukan seberapa banyak nutrisi yang kita masukkan dari makanan. Ya, kalau orang lagi membesarkan badannya, itu kan dia perhatikan seberapa protein yang dia masukkan. Ya, kalau orang nge-gym misalkan, protein yang harus dia masukkan setiap hari 2 kali berat badan misalkan. Jadi dia fokus, minumlah segala macam suplemen, makanan dan sebagainya. Tapi ternyata dia melupakan hal yang lebih penting untuk dirinya, yaitu bagaimana memberikan nutrisi untuk hatinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, hatinya. Bahwa tugas kita setiap hari itu berusaha memberikan nutrisi terbaik buat hati kita. Bagaimana caranya jemaah sekalian memberikan nutrisi terbaik untuk hati ini? Yakni dengan zikrullah, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah itu sendiri sebagaimana dalam praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam caranya. Bisa dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Zikir-zikir harian, zikir-zikir menyertai salat, zikir pagi dan petang, membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, demikian pula menuntut ilmu. Itu semua yang masuk di dalam kategori zikrullah. Sehingga siapa saja yang memperhatikan tentang aktivitas tersebut, berarti dia sudah memberikan porsi terbaik untuk dirinya. Itu hak yang harus kita berikan pertama kali. Bagaimana setiap hari hati itu sehat. Kalau hati tidak sehat ya mas sekalian, nutrisinya kurang, protein hati itu kurang, lemah dia, semangatnya kurang. Jadi kalau misalkan seseorang itu, kenapa saya kurang semangat ibadah, atau kayaknya futurnya gampang, ya kan? Ada orang futurnya gampang, semangatnya sulit, futurnya gampang. Semangat ibadah sehari, futurnya 5 hari, misalkan seperti itu. Nah, maka itu yang bisa dipastikan bahwasanya hatinya kurang mendapatkan nutrisi jemaah sekalian. Maka untuk bisa memberikan hak tersebut, maka perbanyak zikrullah dengan berbagai macam praktek yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah maksimal, insyaallah upaya langkah pertama untuk bisa memberikan kesehatan hati itu lebih maksimal. Bagaimana kita menjaga zikir setelah sholat, bagaimana kita menjaga zikir pagi dan petang, zikir saat bangun tidur, ya kan? Zikir saat sebelum tidur, semua sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita itu lalai untuk itu. Terkadang kita lalai. Padahal kalau kita mau mempelajari, kita mau menghafalkan, kita mau mengamalkan, sibuk jemaah sekalian. Kita akan sibuk tuh. Alhamdulillah sekarang tidak perlu kita repot-repot mungkin menghafal, karena tidak ada waktu untuk menghafal semua bacaan-bacaan itu. Di gadget kita, di HP kita bisa kita baca. Bangun tidur apa yang dibaca, menjelang tidur apa yang dibaca, setelah sholat apa yang dibaca, ya, pagi dan petang apa yang dibaca. Adakah keseriusan kita mau membaca itu? Ya. Adakah upaya kita yang belum hafal di HP-nya download aplikasinya? Kalau tidak ada berarti tidak ada tidak ada mujahadahnya, kesungguhannya untuk kemudian bisa memberikan nutrisi buat hatinya. Ini adalah hak diri yang paling besar. Bagaimana bisa memberikan kesehatan dan nutrisi buat hati kita. Kemudian
selain dengan zikrullah, yakni penguat atau turunan daripada zikrullah itu sendiri adalah segala macam bentuk ibadah-ibadah, ya. Melaksanakan salat 5 waktu, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan yang disunahkan itu merupakan bentuk daripada memberikan hak tubuh, hak jiwa, sekaligus memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bisa memberikan hak-hak diri, memberikan hak-hak orang lain, dan kita lakukan itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kita memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah itu cuma satu atas diri kita. Apa hak Allah atas diri kita? yakni kita ibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Segala macam bentuk aktivitas ibadah ya yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah memberikan hak Allah atas diri kita. Ya, segala macam bentuk ibadah, baik itu ibadah untuk memberikan hak diri sendiri ataupun untuk orang lain di dalam pekerjaan ataupun untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Ketika kita melakukan itu semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama saja kita telah memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Naam, bagaimana kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban di dalam ibadah? Salat 5 waktu, ya. Demikian pula menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita to-do list aja. Kita list dari awal bangun tidur sampai kita tidur kembali jemaah sekalian. Yang wajib dan sunnah misalkan. Apa yang mesti kita lakukan? Banyak sekali. Banyak sekali. Itu sudah banyak waktu yang sudah kita pakai. Jika kita mau menjalankan itu semua, maka ini merupakan hak badan, hak diri yang harus terus-menerus kita sempurnakan dengan belajar, dengan mempelajari kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, berupaya untuk mengamalkannya, maka sama saja kita telah memberikan waktu dan hak-hak diri kita di dalam kehidupan ini. Apa yang telah disebutkan oleh kisah yang pertama tadi, Salman mengingatkan saudaranya Abu Darda, karena mungkin termotivasi dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga, tentang kengerian neraka, hingga dia melupakan kehidupan dunianya. Istrinya sudah tidak usah cantik-cantik, nanti di surga cantiknya, misalkan begitu ya. Tidak usah terlalu lama tidur, misalkan. Maka itu diingatkan oleh Salman bahwa di dalam kehidupan, menjalani kehidupan beragama, menjalani kehidupan sehari-hari, tidak seperti itu konsepnya yang kaku bahwa hanya memikirkan akhirat, tapi juga memberikan hak pada diri ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam untuk istirahat. Jadi waktu tidurnya cukup, waktu ibadahnya cukup, waktu untuk keluarga cukup, waktu untuk pekerjaan cukup. Nah, inilah yang ideal di dalam diri seorang muslim. Termasuk juga di dalam memberikan hak pada diri adalah menjaga kesehatan tubuh, ya, memberikan waktu istirahat. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Wa inna li'ainika 'alaika haq fa inna li jasadika 'alaika haq. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Wahai Abdullah, apakah benar aku mendengar bahwa engkau berpuasa sepanjang hari dan mengerjakan salat sepanjang malam? Maka Abdullah bin Umar menyebutkan, bala ya Rasulullah, benar wahai ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala tafal, jangan lakukan itu. Jangan puasa sepanjang hari, ya. Jangan salat sepanjang malam. Sum wa aftir, puasa kemudian berbuka. Wa qum wa nam, bangun kemudian tidur, dan sebagainya. Fa inna li jasadika 'alaika haqqa, karena sesungguhnya pada badanmu itu ada hak atasmu. Wa inna li 'ainika 'alaika haqq, matamu itu juga punya hak untuk diistirahatkan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, demikian pula istrimu juga memiliki hak atasmu, jemaah sekalian, ya. Maka memberikan waktu untuk istirahat, untuk olahraga, ya, untuk menyalurkan bakat, misalkan ada bakat dia pelari dan sebagainya, maka ini adalah bagian daripada
memberikan hak pada diri. Ya, selama itu menunjang di dalam ibadah, di dalam memberikan hak untuk Allah, hak untuk keluarga, hak untuk pekerjaan dan orang lain, maka itu semua adalah hal yang dibutuhkan, karena al-wasail ta'khudhu ahkamul maqasid, bahwa wasilah itu mengambil hukum tujuan. Kalau kita ini olahraga, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, tujuannya untuk bisa memberikan hak yang sempurna kepada Allah, hak kepada orang lain, hak kepada keluarga, maka itu hukumnya menjaga kesehatan, menjaga kebugaran adalah sesuatu yang dianjurkan sebagaimana hukum tujuannya. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan tentang pentingnya bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk bisa memberikan waktu-waktu dan hak-hak yang mesti kita tunaikan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan igtanim khamsa qabla khams, bahwa manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi masa muda, apa yang bisa kita lakukan daripada kebaikan kita lakukan sebelum datangnya masa tua, ya. Kalau sudah tua, tidak usahlah sampai kakek-kakek. Sudah bedanya itu orang olahraga 20, 30, 40 yang berubah itu, ya. Fisiknya mulai melemah, cepat capek dan sebagainya. Itu perbedaannya. Maka apa yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika masih muda, manfaatkan benar. Dan yang menarik adalah bahwa ketika kita memanfaatkan waktu muda untuk ibadah, ya, atau berolahraga untuk menjaga kualitas ibadah kita, Allah itu akan mudahkan juga nanti di saat sudah mulai menjelang tuanya atau tuanya, dia tetap kuat ibadah. Dan itu yang dibuktikan oleh para ulama dahulu dalam penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa salafus saleh dahulu ketika mereka memanfaatkan masa mudanya, ya, dengan hal-hal kebaikan, mengisi hari-harinya dengan ketaatan, maka saat dia sudah tua masih kuat dia melompat, masih kuat dia berolahraga. Yang menunjukkan apa? Bahwa tubuhnya itu akan mengikuti. Ya, bahwa tubuhnya akan tetap bugar, tubuhnya akan tetap kuat ketika dia bisa memberikan hak-hak tubuhnya untuk kebaikan. Jadi sejak muda dia membangun sebuah pola hidup yang sehat dengan tujuan yang mulia, agar bisa memberikan hak Allah, agar bisa memberikan hak keluarga dan hak orang lain. Sampai tua nanti dia akan tetap bugar. Kenapa? Karena niatnya sudah benar dari awal. Niatnya sudah benar. Jadi ketika dia tua, dia tetap kuat ibadah, dia tetap kuat jalan, dia tetap kuat lari, dia tetap kuat bisa memberikan hak Allah dan hak orang lain. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, setelah kita bisa memberikan hak-hak atas diri kita, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan hak keluarga jamaah sekalian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wali zaujika haqqa, wali ahlika haqqa, bahwa untuk keluargamu, untuk istrimu itu ada hak, sehingga mereka itu mesti tetap harus diperhatikan. Lebih-lebih kita yang di tempat ini, me time-nya terlalu banyak sudah di sini. 2 minggu betul-betul hanya untuk diri sendiri, hanya untuk pekerjaan, ya, kita beri, dan kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pulang ke rumah, yang harus dimaksimalkan adalah hak keluarga, hak anak-anak, hak istri. Jadi sangat tidak ideal itu ketika ada kepala rumah tangga sudah kerjanya 2 minggu jauh dari rumah atau berbulan-bulan, sampai rumah masih sibuk sama HP-nya, ya, masih sibuk sama HP-nya, masih sibuk sama pekerjaannya. Idealnya itu pekerjaan sudah kita tidak bawa lagi, kecuali memang ada hal-hal yang urgent, ya. Tidak kita bawa ke rumah, dan semua fokus kita bagaimana memperhatikan keluarga, memperhatikan anak, memperhatikan istri, mengajak dan memperbaiki mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mas sekalian. Rasulullah itu juga bantu keluarganya sampai di dapur. Ya, walaupun mungkin tabiat suami itu tidak sampai terlalu jauh sibuk di dapur. Kecuali mungkin ada kasus-kasus tertentu. Ada itu suami lebih pintar masak daripada istrinya, ya, lebih pandai di dapur daripada istrinya. Istrinya wanita karir, suaminya di rumah ngomong anak dan sebagainya. Ada. Tapi tabiat naluri seorang suami itu dia yang keluar, dia mencari nafkah, dia yang berkarir, istrinya yang di rumah,
Ya, istri hanya di rumah. Karena demikianlah Allah ciptakan para istri pada wanita, waqarna fi buyutihinna. Tinggallah, tenanglah di dalam rumah. Menunjukkan karir wanita itu idealnya dalam rumahnya. Hanya saja walaupun karirnya di dalam rumah, bukan berarti suami tidak membantunya. Apalagi kita yang sudah lama ninggalin istri, datang harus lebih banyak waktu untuk mereka. Nabi SAW membantu istrinya, ya, urusan-urusan cuci mencuci, menjahit pakaian dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian disebut oleh Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Yang maksudnya yang paling baik terhadap keluarga kan sudut pandang baik menurut keluarga. Tanyakan pada istri, suami yang baik itu seperti apa? Suami yang baik itu seperti apa? Tidak hanya seberapa banyak duit yang dikasih, tapi seberapa perhatian dia terhadap istrinya, seberapa perhatian suami terhadap kondisi anak-anaknya, ya. Kadang ada hal-hal sepele jemaah sekalian. Ada hal-hal sepele. Anak mau buang air, ya kan? Anak mau buang air. Dia mau minta dicebokin nih. Biasanya terkadang ini kalau suami tidak peduli, suami kurang punya perhatian lebih, itu dia tidak akan tergerak itu untuk bantu istrinya. Tetapi satu bantuan saja, tiba-tiba tanpa disuruh suaminya dia ngerjakan, ya. Dia gantikan popok anaknya, dia gantikan pampers anaknya. Istri itu cuma butuh 1% saja bantuan dari suami. Dia tidak butuh 50%, 90% enggak. Istri cuma butuh 1%. Dan 1% itu adalah perhatian. Perhatian saat dibutuhkan. Walaupun hanya sekedar nanya, bertanya, ikut nimbrung sebentar, kehadiran kita yang 1% itu sudah cukup berharga oleh mereka. Maka yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Yang paling baik di sini adalah apa yang dipahami baik oleh keluarga, bukan oleh kita. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa bagaimana kita harus sering sharing sama istri, sama orang di rumah. Maunya suami yang kayak gimana? Pernah enggak kita minta, saya itu bagusnya jadi abi, jadi ayah itu yang kayak gimana? Apa yang kurang? Harus kita punya perhatian seperti itu. Karena kata-kata yang paling baik itu tidak sekedar seberapa banyak uang yang kita kasih, ya, tetapi perhatian, kehadiran kita untuk hal-hal yang sederhana sekalipun di dalam rumah. Tabarakallahu fikum jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama dalam memberikan hak kepada keluarga itu adalah perhatian, ya Mas sekalian. Memberikan perhatian kepada mereka. Ya, perhatian dalam kondisi apapun, walaupun tidak banyak kita berikan bantuan, tetapi perhatian kita kepada mereka. Misalkan dari kejauhan seperti ini, kita video call, walaupun hanya 1 menit, ya, kita tanya bagaimana kabar, walaupun hanya beberapa baris WA aja, tapi perhatian kita itu sangat berharga, Mas sekalian, sangat berharga. Itu adalah hak pertama yang bisa kita berikan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, dan ini merupakan budaya yang bisa dibangun di dalam kehidupan berumah tangga dan di dalam memberikan hak keluarga. Dari ceritanya Wahsy bin Harb radhiyallahu taala bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami itu kenapa ada masalah, setiap makan kok enggak ada kenyang-kenyangnya." Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin kalian itu makan enggak bareng-bareng, terpencar-pencar. Maka mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah, kami itu makan sendiri-sendiri." Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Fajtami'u," maka berkumpullah ala ta'amikum. Kalian makan itu sama-sama. "Wadhkuru smallahi alaihi yubarik lakum fi." Maka Allah akan memberikan keberkahan di atas makananmu. Apa budaya yang bisa dibangun di sini? Makan dengan keluarga, ya. Baik makan di rumah ataupun makan di luar. Ya, bukan urusan kemudian persoalan apakah istri harus masak terus? Tidak mesti, ya. Mau catering juga tidak masalah. Yang penting bagaimana seorang suami itu bisa memastikan anak istrinya makan. Persoalan nanti kita datang ke rumah saat off itu kemudian kita makan dari masakan istri, atau kemudian kita keluar untuk makan, atau kita beli catering dan sebagainya, itu adalah persoalan teknis saja.
Hanya saja yang paling penting bagaimana bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, dalam makanan kita, makan bareng. Karena sebagian rumah tangga, sebagian keluarga itu ada yang istilahnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Makan ya bapaknya dulu lah, istrinya dan sebagainya. Tidak pernah bareng. Dan kami pernah dapati seperti itu. Ada kawan tidak pernah itu namanya makan bareng di meja makan sama-sama. Walaupun makanan di meja ada, ya, tapi kayaknya tidak terbangun, tidak terbiasa dengan budaya makan bersama. Maka ini diantara cara untuk kemudian seseorang bisa membangun hubungan dan memberikan hak-hak keluarga kepada dirinya atas dirinya. Ya, ini salah satunya dengan makan bersama. Demikian pula apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan hak-hak keluarganya adalah menghabiskan waktu untuk bermain, bercanda. Ya, memberikan waktu untuk bermain-main bersama-sama, bercanda dan sebagainya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam termasuk orang yang peduli dengan hal-hal tersebut. Ya, Rasulullah tahu itu, istrinya itu sumpek juga di rumah, butuh hiburan. Apakah Rasulullah pernah mengajak istrinya bisa mendapatkan hiburan tersebut? Ya, Rasulullah pernah. Rasulullah ajak nonton. Ya, Rasulullah ajak nonton istrinya. Oh, tidak ada tontonan, tidak ada TV kan dulu, tapi berupa hiburan-hiburan yang bisa menenangkan pikiran, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman babi hujrati. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal habasatu yal'abuna fil masjid. Ya. Kemudian anak-anak Habasyah itu bermain-main, main perang-perangan disebutkan dalam hadis tersebut. Mereka main perang-perangan, jadi hiburan untuk tontonan lah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan selendangnya untuk bisa menonton anak-anak Habasyah itu bermain perang-perangan. Ini hiburan untuk Aisyah, ya. Karena pada saat itu Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hiburan sesuai dengan usianya juga, karena Aisyah kan usianya masih muda pada saat itu. Tentunya beda dengan istri kalau sudah tua, pasti beda juga hiburannya, ya. Mungkin hiburannya istri tua dibawa ke toko emas, itu hiburan juga, silakan dibawa. Kalau istri muda kan tentunya hal-hal yang sifatnya permainan dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam kondisi yang lain pernah biasa mengajak istrinya olahraga. Ya, mengajak istrinya olahraga. Apa yang dilakukan? Berlomba lari, ya. Diceritakan oleh Aisyah annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar qalat fasabaqtuhu ala rijlai. Saya biasa bersama Aisyah menceritakan saya biasa berlomba lari bersama Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Dan selalu saya menang, kata Aisyah. Selalu saya menang karena Aisyah kan masih muda, ya, remaja pasti lebih kencang. Falamma hamaltul laham sabaqtuhu fasabaqani. Sampai kemudian Aisyah sudah mulai menggemuk, ya, sudah kayak ibu-ibu. Nah, akhirnya mereka berlomba lari lagi dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan perlombaan tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hadhihi bitilkas sabaqah. Ini balasan dari kekalahanku dulu. Nah, coba lihat ya. Sebuah kehidupan yang tentunya menarik untuk kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, bahwa Nabi bahkan masih ingat itu perlombaannya dulu. Ya, dia masih memperhatikan hal-hal sederhana seperti itu. Padahal beliau sebagai kepala rumah tangga, kepala negara, ya, pemimpin umat dan sebagainya, hal-hal sederhana tetap dia berikan. Bahwa istrinya ini senang seperti ini tetap dia berikan, tetap dia ingat. Sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang menenangkan untuk keluarganya. Termasuk juga jamaah sekalian di antara memberikan hak-hak untuk keluarga, khususnya untuk memberikan hak kepada anak, adalah memberikan hak kasih sayang. Selain kita memberikan hak-hak yang kaitannya dengan agama, tetapi terkadang kasih sayang itu butuh ekspresi, ya. Kasih sayang itu butuh ekspresi. Terkadang seorang ayah itu mengatakan, saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa mengumbar bahasa untuk menunjukkan kasih sayang. Cukuplah duit yang saya berikan sebagai bentuk kasih sayang. Tidak sesederhana itu. Terkadang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kasih sayang itu butuh diekspresikan. Ya, butuh diekspresikan. Salah satu ekspresi kasih sayang, sikap kasih sayang yang bisa ditunjukkan adalah seorang ayah itu sering-sering mencium anaknya. Ya, sering-sering mencium anaknya. Ya.
khususnya anak-anak yang sibyan, yang si kecil ya, yang si kecil. Karena mencium anak itu adalah bentuk apa namanya, dasar transfer kasih sayang yang akan diingat di dalam apa namanya, pikiran seorang anak tentang bagaimana sayang dan kasihnya seorang ayah kepada dirinya. Apalagi kan ayah itu lebih sering di luar rumah. Kalau ibu, semarah-marahnya ibu sama anaknya, anak tetap lari sama dirinya, ya kan? Itu biar dia marah mau ngomel-ngomel itu uminya atau ibunya, tetap dia itu akan peluk lagi uminya. Tapi tidak beda sama bapak. Bapak itu sekali kita marah, ya, tidak usah mukul, marah aja, dipelototi aja, sudah takut anak itu. Nah itu bedanya. Maka seorang ayah butuh bisa mengekspresikan kasih sayangnya kepada anaknya. Salah satunya adalah dengan menciumnya. Diceritakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam sahihain bahwa qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali, cucu beliau. Wa indahu Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisa. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' Al-Habasi Al-Habis At-Tamimi. Maka kemudian Aqra' mengatakan, "Inna li 'asharatan minal walad." Aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. 10 anak itu tidak pernah aku cium. Kaget dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Ini bukan anak, cucunya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah lihat dia. Mungkin kaget, ya, heran. Kok bisa ada ayah tidak pernah cium anaknya? Buat aja tidak mau disayang, kayak gitu ya. Banyak anaknya 10, tidak ada yang dibuat, tidak ada yang dicium. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat tersebut? Menunjukkan bahwa mencium itu ekspresi kasih sayang. Dan anak tabiatnya akan bisa mendefinisikan kasih sayang ayahnya itu dari ciumannya, dari elusannya, dari belayannya. Kalau misalkan seorang ayah berpikir, harusnya anak saya mengerti dong, bagaimana saya ini 2 minggu pergi jauh-jauh cari uang, itu karena saya sayang sama mereka. Anak tidak sejauh itu pikirannya, ya, tidak sampai sejauh itu. Dia tidak mau tahu bagaimana beratnya bekerja, hujan panas di tempat kerjaan, dimarahi dan sebagainya. Tidak mau, dia bukan urusannya, ya. Dia tidak akan memikirkan hal tersebut. Tetapi yang dipikirkan adalah ketika ayahnya datang ke rumah, diberikan kasih sayang, lembut di dalam berbicara, ya, dicium, dielus, ya, diajarkan hal-hal yang baik, maka itulah yang bisa dia tangkap seberapa besar kasih sayang orang tuanya kepada dirinya. Dan yang menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man la yarham, siapa yang tidak menyayangi, la yurham, dia tidak akan disayangi. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai tergantung jenis amalannya. Maksudnya apa? Nanti kita itu juga butuh belayan mereka. Nanti ada saatnya kita butuh ciuman anak. Saat kapan? Saat kita sudah tua renta. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang saat anaknya kecil dia tidak sayangi, saat dia sudah tua renta, dia tidak akan disayangi oleh anaknya. Masa di mana sudah kita tidak bisa lagi bekerja, masa di mana mungkin kita hanya di atas kursi saja, kita butuh perhatian, kita butuh kasih sayang anak. Kan banyak itu orang tua tinggal sama istrinya sudah tua renta di rumahnya, anaknya punya rumah jauh-jauh semua, bekerja sibuk. Itu kondisi. Dan itu al-jaza min jinsil amal, balasan daripada amal seseorang. Tetapi ketika seseorang itu sejak kecil anaknya sudah bisa memberikan perhatian besar untuk orang tuanya, saat dia besar pun, saat dia sudah tua, anaknya pun akan bisa memberikan perhatian untuk dirinya. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah, jaa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbilun as-sibyan. Orang-orang Arab, orang-orang kampung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tanya kepada mereka, apakah kalian itu punya budaya cium anak?
Maka kemudian mereka jawab, fama nuqabbiluhum, kami tidak pernah cium mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, au amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah nanti akan mencabut rasa sayang dari hati kalian. Menunjukkan apa? Bahwa rasa sayang itu bisa terjaga kepada keluarga kita, salah satunya ya khususnya kepada anak, dengan biasa mencium anak-anak tersebut. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak-hak yang harus kita berikan jamaah sekalian saat kita berada di tempat kerja. Ini waktunya bagi kita untuk merefleksikan lagi, untuk mengevaluasi lagi seberapa besar hak-hak Allah telah kita berikan, hak untuk diri kita. Mungkin saat 2 minggu di tempat ini kita bisa memberikan hak untuk diri, hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nyaman ibadah, ya kita nyaman menyalurkan hobi, misalkan suka olahraga dan sebagainya. Tapi saat di rumah ya kesempatan bagi kita untuk memperbanyak waktu, ya memberikan waktu quality time kepada keluarga kita, memperhatikan waktu untuk istri, memperhatikan waktu untuk anak-anak, untuk orang tua dan orang-orang yang kita sayangi. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita daripada pelajaran dari hadis Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan di dalam kehidupan ini, bahwa fokus kehidupan kita bagaimana bisa memberikan hak Allah, hak diri dan hak keluarga kita. Demikian yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar kemudian kita bisa menyempurnakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, agar kemudian hak-hak Allah terpenuhi setiap harinya, hak-hak diri kita terpenuhi, hak keluarga, hak orang lain, hak pekerjaan, semua bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan pertolongan Allah, tanpa menyandarkan kepada kemampuan, kecerdasan, kehebatan diri kita, insyaallah semua hak-hak tersebut akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Demikianlah kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.